Khusus buat yang komen, laporin aja Roy Suryo biar jelas, laporin aja Roy Suryo ya. Minta laporin Roy Suryo itu ya, laporin Roy Suryo. Itu saya kasih tahu ya. Ini kasus Fufu Fafa ini yang bisa melaporkan hanya korbannya. Siapa korbannya? Mas Gibran sebagai orang yang difitnah. Tapi Mas Gibran mau nggak dia ngelaporin Roy Suryo? Nggak mau. Karena apa? Makan waktu. Mas Gibran sibuk. Jadi Mas Gibran akan membiarkan soal Fufu Fafa ini menjadi bola yang memutar-mutar, Ya teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Mr. Parodi Gokil. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang kelanjutan isu Fufu Fafa. Sebagaimana kita ketahui bahwa isu Fufu Fafa itu digulirkan oleh Roy Suryo CS dengan tujuan memisahkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Tetapi mimpi besar mereka akhirnya gagal total. Isu Fufu Fafa akhir-akhir ini mulai meredup dan tidak ada yang merespon sama sekali. Nah, ini ada beberapa pendapat masyarakat tentang kelanjutan dari isu Fufu Fafa. Apakah nanti kalau ada pembuktian itu benar-benar milik Roy Suryo atau milik siapa? Ya, kita tunggu saja drama Fufu Fafa ini. Mari kita ikuti video-video tentang pendapat masyarakat tentang kelanjutan isu Fufu Fafa ini. Let's go. Kata pendukung sebelah, aneh banget ya kasus tahun 2015 tapi baru diusut sekarang, baru dipermasalahkan sekarang. Ada yang lebih aneh, ada yang lebih aneh. Apa itu? Ada gerombolan orang-orang yang mempermasalahkan tweet seseorang 10 tahun yang lalu, di mana orang ini pertama, nggak jelas siapa orangnya. Kedua, tidak merugikan negara. Ketiga, tidak menyalahgunakan wewenang. Ya, tapi dipermasalahkan sama gerombolan orang-orang itu. Lebih aneh nggak? Aneh nggak? Aneh kan? Gue pengen jeduk-jeduk tapi gue nggak bisa ngedit. Ya udah gini aja. Khusus buat yang komen, laporin aja Roy Suryo biar jelas, laporin aja Roy Suryo ya. Minta laporin Roy Suryo itu ya, ngelaporin Roy Suryo. Itu saya kasih tahu ya. Ini kasus Fufu Fafa ini yang bisa melaporkan hanya korbannya. Siapa korbannya? Mas Gibran sebagai orang yang difitnah. Tapi Mas Gibran mau nggak dia ngelaporin Roy Suryo? Nggak mau. Karena apa? Makan waktu. Mas Gibran sibuk. Jadi Mas Gibran akan membiarkan soal Fufu Fafa ini menjadi bola yang memutar-mutar, yang akan menjadi bola liar. Dia nanti akan putar sana, putar sini, putar sana, putar sini. Nanti bola itu akan mental kena jidatnya Roy Suryo, kena bijinya Roy Suryo. Nanti Roy Suryo sendiri akan kena. Bagaimana dengan Bunda kan dituduh katanya buzzer. Ngapain saya laporin Roy Suryo? Emang kagak capek ngelaporin orang? Udah capek, keluar duit. Hasilnya enak dia, ya kan? Nggak kena apa-apa. Saya dipanggil ke ILC untuk adu data. Saya akan bongkar rekayasa Fufu Fafa di depan kamera biar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya rekayasa ini. Kalian tahu nggak nih rekayasa Fufu Fafa sengaja dibikin untuk bikin kudeta, mengkudeta pemerintah. Tahu nggak? Ini kan Fufu Fafa sempat ciut kan waktu Mas Gibran sudah dilantik. Nah mereka bilang udah santai. Nanti kita ramein lagi Fufu Fafa. Biar kita bisa lagi nanti menurunkan Mas Gibran di tengah-tengah dia bekerja lalu digantikan oleh Abah. Sorry. Enak aja digantiin Abah. Emang lo pikir kita mau diam saja? Makanya DJ anak jenderal tidak akan diam saja. DJ akan menggagalkan kudeta kalian. Halo, dengan saya Hendar Samaratoko. Ya, kita coba membahas sedikit tentang masalah akun Fufu Fafa yang lagi viral. Ada beberapa pihak, termasuk itu Roy Suryo tuh, ngotot-ngotot pengen supaya akun ini ditindak tegas gitu loh ya. Dan dia mensinyalir dan memastikan bahwa ini akunnya Mas Gibran gitu. Ya, pertanyaan pertama yang harus dibuktikan bahwa satu, ini apakah akunnya Mas Gibran atau bukan gitu loh ya. Itu juga belum tentu kan. Menkominfo udah ngomong itu bukan akunnya. Menkominfo ini sebagai kanal paling dipercaya karena merupakan perwakilan dari masyarakat. Dia mempunyai perangkat bahwa ini adalah bukan akunnya Mas Gibran. Itu yang pertama. Oke lah, kedua, kalaupun kita anggap ini akunnya Mas Gibran, kayak gitu ya, kita anggap aja seperti itu ya kan, bahwa pasal 27A dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu, kalau itu masalah pencemaran nama baik, itu adalah delik aduan. Nah, korbannya ini adalah Pak Prabowo. Nah, kalau delik aduan itu harus Pak Prabowo yang lapor. Jadi kok ada orang yang maksa-maksa Pak Prabowo untuk buat laporan gitu loh.
Ya kan ini artinya memprovokasi gitu loh. Pak Prabowo itu masalah-masalah gitu mah ya biasa-biasa saja, udah sering kok dijelek-jelekin orang, difitnah itu udah biasa. Jadi hal-hal seperti ini tidak mengganggu beliau. Jadi malah ada unsur pengen mengadu domba masalah ini. Jadi pelajaran yang harus kita dapatkan dari masalah-masalah seperti ini bahwa apapun sekeras apapun pertempuran politik yang terjadi di 2014, 2019 ya di 2024 ini semua harus damai. Itu yang ditunjukkan Pak Prabowo di 2019 dengan bergabung ke pemerintahan itu sebenarnya, supaya kita ini sekeras apapun segala macam ujung damai, tidak baperan ya. Tujuannya sama, kita pengen bangun bangsa ini baik-baik. Jadi kalau ada yang ngajarin harus laporkan dong segala macam, ya udah laporin aja ya. Kan ada yang lain tuh ya kan, gak hanya Pak Prabowo yang diinikan, suruh laporin, komporin aja, suruh laporin. Nah, tukang kompor itu namanya ya, tukang kompor ini yang harus kita sinyalir gitu loh, motifnya apa ya. Masa kan analoginya gini, ada dua orang, satu ngejek, yang satu tidak merasa terhina segala macam, habis itu ada orang ketiga yang ayo dong laporin dong ya kan, kamu kan diejek lah, orang gua nggak merasa terhina, gua juga belum tahunya bukannya dia. Nah, habis itu ada orang yang ketiga ini maksa-maksa gitu loh. Nah, patut dipertanyakan orang ketiga ini motifnya apa kepentingannya, aneh gitu loh ya. Oke, terima kasih. Kalau mau dilihat secara lebih dalam, sebetulnya orang-orang yang memunculkan isu Fufu Fafa dan Mulyono ini sebetulnya adalah orang-orang yang tetap ingin mempertahankan polarisasi, supaya tetap ada kubu satu melawan kubu yang lain itu. Dan terus terang ya kita menengarai, atau saya sekurang-kurangnya menengarai bahwa ini ya bagian dari upaya pihak yang kalah dalam pemilu kemarin untuk terus-menerus memperpanjang permusuhan. Yakinkah kalau Fufu Fafa bukan akun Gibran? Ini Wahuda tanya saya ya, tak jawab ya. 100% saya yakin itu bukan Gibran. Ya, meskipun si Roy Suryo ahli telematika bilang 99,9% itu Gibran ya, saya bilang 100% bukan Gibran. Kenapa saya bilang begitu? Ya, jadi begini, sebelum si Fufu Fafa ini menghapus semua postingannya, ya mungkin karena untuk juga menghilangkan jejak ya, ada salah satu postingan dia yang sempat di screenshot oleh akun yang namanya DJ Anak Jenderal, dan itu sempat dipikirkan Viti juga kayaknya sama Mbak DJ ya. Itu ada kalimat yang ditulis oleh si Fufu Fafa ini begini, Khalil Gibrannya keren kan? Khalil itu dari bahasa Arab artinya teman, berarti kalau Khalil Gibrannya itu berarti temannya Gibran ya, bukan Gibran, temannya Gibran. Dan kata berikutnya itu dilanjutkan dengan kalimat begini, ini bisa menjadi inspirasi aneh ya, kata aneh, ini aneh ya. Kalau saya ini ya, seperti saya orang Solo, saya nggak akan terbiasa untuk menulis kata aneh, ente, fulus. Saya tulis apa yang jadi kebiasaan saya bicara saja ya. Kalau saya nggak bisa bicara kasar, saya juga nggak akan bisa, nggak tega untuk nulis kasar ya. Biasanya bahasa lisan itu kalau dituangkan dalam bahasa tulisan nggak akan jauh beda ya. Sekarang ini saya tanya, kalau kalian ini meyakini bahwasanya si Fufu Fafa ini Gibran ya, ini kan sebetulnya keuntungan buat kamu untuk menjatuhkan supaya Gibran nggak jadi dilantik. Nah, pertanyaannya, kenapa kalian hanya berhenti sampai digembar-gemborkan di sosial media? Kenapa kalian tidak bikin laporan? Hah? Ayo, kenapa nggak kalian laporkan? Kan bisa nanti Gibran siapa tahu bisa nggak jadi dilantik. Kenapa hanya digembar-gemborkan di sosial media? Saya tahu tujuan kalian menyebarkan isu ini. Kalian ingin memantik emosi, memantik amarah masyarakat, sehingga kalian dengan demikian bisa menggerakkan people power untuk membatalkan pelantikan itu. Sudah ketahuan kan belangmu? Itu ya jawaban saya, Wahuda. Ya, itu tadi teman-teman pendapat dari masyarakat tentang Fufu Fafa yang digulirkan oleh Roy Suryo. Memang kalau kita menilik dari track record Roy Suryo CS, itu isu Fufu Fafa ini memang tidak layak untuk untuk menjadi perhatian kita, karena memang itu tidak penting. Ya, tidak penting karena yang menggulirkan itu atas dasar rasa sakit hati dan mempunyai track record. Ya, teman-teman tahu sendiri tentang Roy Suryo CS. Oke. Sampai di sini, sampai berjumpa di video berikutnya. Sekian.